Assalamualaikum sahabat-sahabat waktu berbicara yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan membawakan sebuah kisah kelam yang terjadi di tengah masyarakat. Kisah tentang seorang gadis SMP yang tiba-tiba menghilang, usai pulang sekolah, tanpa jejak. Ia dikenal ceria, rajin, dan tak pernah bermasalah. Tapi siapa sangka, kehangatan hari itu berubah menjadi mimpi buruk ketika sosok berseragam justru menjadi ancaman. Di dalam sebuah mobil yang terkunci rapat, warga menemukan sesuatu yang mengguncang hati dan akal sehat. Apa yang sebenarnya terjadi di balik seragam itu? Siapa dalang dari semua ini? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Pagi itu, matahari menyapu lembut atap-atap rumah di Desa Sinarjati. Udara masih sejuk, embun masih menempel di dedaunan. Di tengah kesibukan warga yang mulai beraktivitas, tampak seorang gadis remaja mengenakan seragam putih biru berjalan cepat menuju sekolah. Namanya Nadia Rahma, siswi kelas 2 SMP, dikenal oleh semua warga sebagai anak baik, rajin, dan penurut. Langkahnya ringan, senyum tersungging di wajahnya yang polos. Setiap pagi, ia melewati jalan setapak yang menghubungkan rumahnya dengan sekolah, dikelilingi sawah hijau dan suara ayam berkokok di kejauhan. Tak pernah ada kekhawatiran di wajahnya. Ia selalu tiba lebih awal, duduk di bangku paling depan, dan mencatat setiap pelajaran dengan penuh semangat. Namun hari itu, sesuatu terasa berbeda. Dari kejauhan, sebuah mobil berwarna hitam berhenti perlahan di seberang sekolah. Kaca depannya gelap. Tak ada yang turun, tak ada yang memanggil. Tapi mobil itu diam di situ terlalu lama untuk sekadar lewat. Beberapa siswa sempat melirik, namun tak menganggapnya hal serius. Di dalam sekolah, pelajaran berlangsung seperti biasa. Guru-guru mengajar, murid-murid mencatat. Tapi ketika jam istirahat tiba, salah satu guru, Bu Citra, memperhatikan sesuatu yang ganjil. Ia melihat Nadia berdiri di dekat pagar sekolah, berbicara dengan seseorang yang mengenakan seragam polisi. Wajah Nadia tampak bingung. Sesekali ia menunduk, lalu mengangguk pelan. Tak lama kemudian, pria berseragam itu membuka pintu mobil hitam dan Nadia masuk. Tak ada yang curiga. Tak ada yang mengejar. Semua berjalan cepat, senyap, dan seperti biasa. Namun sejak saat itu, Nadia tak pernah kembali ke kelas. Ketika bel sekolah berbunyi, orang tua murid mulai berdatangan menjemput. Tapi tidak ada tanda-tanda Nadia. Ponselnya tak aktif. Rumahnya kosong. Ayah dan ibunya mulai panik. Mereka berkeliling, bertanya pada teman-teman sekolah, namun tak ada yang tahu kemana Nadia pergi. Sore menjelang malam, keresahan berubah menjadi teror. Warga mulai berkumpul. Pak Jamil, ketua RT, bersama beberapa pemuda kampung mulai menelusuri jalur yang biasa dilalui Nadia. Tapi tidak ada jejak. Tidak ada kabar. Hanya bisik-bisik bahwa Nadia terakhir terlihat masuk ke dalam mobil hitam dengan seorang polisi. Bu Citra, yang sejak awal merasa tak tenang, segera menuju ruang guru dan membuka rekaman CCTV sekolah. Layar monitor memperlihatkan segalanya. Detik-detik saat Nadia dibujuk oleh seorang pria berseragam, lalu diajak masuk ke mobil. Gerakannya cepat. Raut wajah pria itu tak sepenuhnya terekam, tertutup bayangan pohon. Tapi jelas mobil itu memiliki pelat dinas. Waktu seakan berhenti. Wajah-wajah di ruang guru membeku. Mulut-mulut terdiam. Keringat dingin mengalir di dahi Bu Citra. Ia tahu, ini bukan sekadar penculikan biasa. Ini adalah awal dari sesuatu yang lebih kelam dan mengerikan. Malam tiba lebih cepat dari biasanya di Desa Sinarjati. Angin berhembus dingin, membawa rasa khawatir yang mengendap di dada setiap warga. Di rumah keluarga Nadia, lampu teras menyala terang, namun suasananya muram. Ayah Nadia, Pak Hamzah, mondar-mandir di ruang tamu. Matanya merah, wajahnya kusut, bibirnya terus menggumam doa dalam pelan. Ibu Nadia tak berhenti menangis. Di tangannya, tergenggam erat foto anak gadisnya yang diambil saat ulang tahun bulan lalu. Di dalam foto itu, Nadia tersenyum lebar, memegang kue sederhana dengan lilin angka 14. Kini, senyum itu entah kemana. Kabar hilangnya Nadia menyebar cepat. Grup WhatsApp warga ramai. Semua saling bertanya, saling menebak, namun tak ada yang tahu pasti.
Yang ada hanyalah satu informasi yang membuat bulu kuduk merinding. Nadia terakhir terlihat masuk ke dalam mobil hitam bersama pria berseragam polisi. Pak Jamil, ketua RT yang disegani, segera mengambil tindakan. Ia mengumpulkan para pemuda kampung, membawa rekaman CCTV dari sekolah, dan melapor ke polsek setempat. Namun anehnya, petugas yang menerima laporan justru terlihat gugup. Mereka meminta waktu, berjanji akan menyelidiki, tapi tak satu pun dari mereka berani memastikan siapa pria di balik seragam itu. Apa bisa kita percaya kalau ini benar-benar ditangani? Tanya Pak Jamil dengan nada tajam. Petugas hanya menunduk. Tak ada jawaban pasti. Keesokan harinya, pencarian dilanjutkan. Warga menyisir area sekitar sekolah, sungai kecil di belakang desa, dan jalan-jalan tikus yang biasa dilewati anak-anak pulang sekolah. Tak ada hasil. Namun, saat menyusuri kebun bambu di pinggir kampung, salah satu pemuda bernama Randy melihat sesuatu yang mencurigakan, bekas roda mobil yang terperosok di tanah lembek, mengarah ke tempat yang jarang dilewati warga. Ia memanggil yang lain. Mereka menelusuri jejak itu perlahan, hati-hati, dengan napas tercekat. Hingga akhirnya, di balik semak belukar, mereka menemukan mobil dinas hitam terparkir miring, seolah sengaja disembunyikan. Mobil itu kosong. Jendelanya tertutup rapat. Tak ada tanda-tanda kehidupan. Tapi di dalam, samar-samar terlihat sehelai jilbab biru muda yang dikenal warga sebagai milik Nadia. Warga mendekat, menggedor jendela, mencoba membuka pintu. Terkunci. Pak Jamil segera menghubungi pihak kepolisian. Namun, sebelum polisi tiba, seorang pria muncul dari balik pohon besar tak jauh dari sana. Tubuhnya tinggi, tegap, dan mengenakan jaket hitam. Saat wajahnya terlihat jelas, beberapa warga langsung mengenalinya, Bribka Seno Adiwijaya, seorang anggota polisi yang sudah lama bertugas di kota, tapi jarang sekali terlihat di desa. Ini hanya salah paham, ucapnya dengan datar. Saya sedang menjalankan tugas. Namun sorot matanya tak meyakinkan. Suaranya datar, matanya tak berani menatap. Di balik tubuhnya yang kokoh, ada kegelisahan yang tak bisa disembunyikan. Warga semakin gelisah. Nadia tak terlihat. Mobil terkunci. Dan satu-satunya orang yang berada di lokasi adalah pria berseragam yang tak bisa memberikan penjelasan masuk akal. Pak Jamil memberi aba-aba. Dengan cepat, para pemuda mengepung mobil. Salah satu dari mereka memecahkan kaca belakang dengan batu. Pintu dibuka paksa. Dan di sanalah, Nadia ditemukan dalam kondisi tubuh gemetar, wajah pucat, dan mulut terbungkam dengan kain putih. Matanya sembab. Tubuhnya meringkuk di lantai mobil bagian belakang. Teriakan pecah. Ibu-ibu menjerit. Para pemuda marah. Bribka Seno mencoba menjelaskan, tapi suaranya tenggelam dalam kemarahan warga. Dalam sekejap, suasana berubah kacau. Namun sebelum warga melampiaskan kemarahan, suara sirine memecah kesunyian malam. Mobil patroli datang bersama beberapa anggota polisi lain dan Kapolsek yang langsung turun tangan. Warga dipisahkan. Seno diborgol. Nadia dibawa ke puskesmas untuk diperiksa. Tapi yang paling mengerikan bukan hanya penculikan itu. Di dalam mobil ditemukan benda-benda yang tak seharusnya dimiliki oleh seorang aparat. Barang-barang yang membuat semua orang yang melihatnya merinding. Pagi yang biasanya cerah di desa Sinarjati kini terasa kelabu. Meski matahari bersinar terang, warga enggan beranjak dari rumah. Obrolan di warung kopi berubah menjadi bisik-bisik penuh ketegangan. Semua membicarakan kejadian semalam. Wajah-wajah penuh tanya terpampang di setiap sudut kampung. Nama Nadia disebut dengan nada iba, sementara nama Bribka Seno dibicarakan dengan kemarahan yang ditahan. Di sekolah, suasana tidak kalah mencekam. Murid-murid duduk gelisah. Bu Citra, guru yang pertama kali menyadari kejanggalan, berdiri di depan ruang guru sambil menatap layar laptop yang memperlihatkan rekaman CCTV dari 2 hari lalu. Ia memutar ulang bagian di mana Nadia berdiri di pagar sekolah. Terlihat jelas, sosok pria berseragam menghampiri Nadia. Percakapan mereka tidak terdengar, tapi bahasa tubuh Nadia menunjukkan ketakutan. Ia tampak ragu, gelisah, dan akhirnya menurut. Pria itu membuka pintu mobil hitam dan mempersilakan Nadia masuk. Adegan itu membuat beberapa guru menahan napas. Salah satu dari mereka, Pak Dani, menepuk meja dengan geram. Kenapa kita tidak lebih peka waktu itu? Katanya lirih, penuh penyesalan.
Rekaman itu segera disalin ke flash disk dan diserahkan ke polsek. Tapi ketika tiba di kantor polisi, suasana di sana terasa aneh. Beberapa anggota terlihat gelisah, saling berbisik saat nama Seno disebut. Kapolsek Wahid, seorang perwira senior yang baru beberapa bulan pindah ke wilayah itu, menerima laporan dengan wajah serius. Ia memanggil timnya, meminta dilakukan penyelidikan khusus, dan memerintahkan semua dokumen terkait Seno dibuka kembali. Sementara itu, Nadia masih dirawat di puskesmas. Ia belum banyak bicara. Matanya kosong, pandangannya hampa. Namun ketika ibunya memeluknya sambil menangis, Nadia perlahan menggenggam tangan sang ibu dan berbisik lirih. "Dia, ajak aku main, tapi nggak bawa ke taman, Bu." Kalimat sederhana itu seperti petir di siang bolong. Tangis ibunya pecah. Perawat yang mendengar segera memanggil pihak berwenang. Psikolog dipanggil untuk mendampingi Nadia, dan sedikit demi sedikit, fakta mulai terungkap. Bribka Seno ternyata sudah beberapa kali terlihat di sekitar sekolah-sekolah lain, dengan alasan pengamanan atau patroli. Namun tidak ada laporan resmi yang mencatat tugas tersebut. Bahkan beberapa warga dari desa tetangga mulai ikut bicara. Mereka mengaku pernah melihat mobil yang sama, berhenti di depan sekolah, lalu pergi tanpa penjelasan. Di markas polsek, Kapolsek Wahid mengumpulkan timnya. Ia mencocokkan nomor plat dinas mobil Seno, namun terjadi kejanggalan, mobil tersebut tidak terdaftar dalam inventaris resmi. Saat diperiksa lebih dalam, ditemukan bahwa plat itu palsu, dibuat menyerupai plat dinas asli. Sebuah dokumen penting ditemukan di dalam tas Bribka Seno. Isinya daftar nama, usia, dan foto beberapa anak perempuan. Di bagian bawah tertulis kode aneh dan simbol-simbol yang tak lazim. Kapolsek Wahid mulai curiga. Ini bukan sekadar tindakan menyimpang seorang polisi. Ini bisa jadi pintu masuk menuju sesuatu yang jauh lebih gelap. Ia memutuskan untuk membawa kasus ini langsung ke tingkat wilayah, melibatkan unit khusus dari kepolisian. Namun sebelum laporan resmi dikirimkan, terjadi sesuatu yang mengguncang. Rumah keluarga Pak Jamil dilempari batu oleh orang tak dikenal malam itu. Sebuah pesan tertulis dengan cat pilos merah di tembok depan rumah, "Jangan ikut campur." Desa Sinarjati kini benar-benar berubah. Ketakutan menyelimuti warga. Beberapa orang mulai menarik anak-anak mereka dari sekolah. Dan Bu Citra. Ia tahu, satu langkah salah, nyawa bisa menjadi taruhan. Tapi ia juga sadar, jika dibiarkan, Nadia bukan yang terakhir. Keesokan harinya, pagi yang biasanya sibuk dengan suara anak-anak berangkat sekolah berubah menjadi sunyi. Banyak orang tua memilih untuk menahan anak mereka di rumah. Di jalanan desa, hanya terlihat beberapa motor lalu lalang. Selebihnya adalah wajah-wajah cemas yang menyembunyikan ketakutan di balik gorden jendela. Di pos ronda, Pak Jamil duduk bersama para pemuda desa. Matanya menatap tajam ke layar ponselnya, memperhatikan ulang video hasil rekaman CCTV yang semalam diperlihatkan oleh Bu Citra. Mereka tidak bisa tinggal diam. Rasa takut harus dilawan. Harga diri warga dipertaruhkan. Kalau kita diam, mereka akan terus datang. Kita harus temukan sumbernya, tegas Pak Jamil sambil mengepalkan tangan. Bersama 5 orang lainnya, ia membentuk kelompok kecil. Mereka menyusun rencana untuk menyisir daerah pinggiran desa, terutama tempat-tempat yang sepi dan jarang dijangkau warga. Salah satunya adalah jalur kebun bambu yang sudah lama tak terpakai dan dikenal sebagai tempat orang buang bangkai hewan atau membakar sampah diam-diam. Randy, pemuda yang kemarin pertama kali melihat jejak ban mobil, memimpin arah. Ia menunjuk beberapa titik yang menurutnya aneh. Ranting patah, rumput rebah, dan bekas lumpur yang membekas seperti roda. Mereka mengikuti jejak itu dalam diam, hanya suara semak-semak yang digeser kaki dan desir angin yang terdengar. Sekitar 100 meter masuk ke dalam kebun bambu, mereka melihatnya. Sebuah mobil dinas berwarna hitam terparkir tak wajar. Badannya miring, sebagian ban terbenam di lumpur. Jendela ditutupi kaca film gelap. Di sekitarnya berserakan daun-daun kering, seolah sudah semalam lebih berada di sana. Tidak ada tanda-tanda orang. Namun mobil itu masih hangat. Pak Jamil memberi kode. Randy dan 2 pemuda lainnya mendekat perlahan, memeriksa keadaan sekitar. Saat salah satu dari mereka mengetuk kaca samping, suara gerakan terdengar dari dalam. "Tunggu. Ada orang," bisik Randy. Pintu bagian depan terkunci. Tapi saat mereka mengintip dari kaca belakang yang retak sedikit, mereka melihatnya. Sebuah tas dinas,
satu jaket polisi, dan sebuah tas kecil warna pink dengan gantungan boneka. Mereka mundur, bersiap. Pak Jamil segera menelepon Kapolsek Wahid, menyampaikan penemuan ini dan meminta dukungan penuh. Kapolsek setuju, dan berjanji mengirim tim dalam waktu kurang dari 1 jam. Tapi warga tak bisa menunggu. Ada seseorang di dalam mobil itu. Bisa jadi anak lain. Bisa jadi pelaku yang kembali ke TKP. Beberapa menit kemudian, seorang pria muncul dari balik pohon, membawa botol air mineral, dengan wajah kusam dan mata merah. Dia kaget melihat kerumunan warga. Tubuhnya tinggi, rambutnya tipis, dan saat jaketnya tersibat tertiup angin, terlihat seragam coklat polisi lengkap dengan nama bordir, Seno A. "Apa yang kalian lakukan di sini?" tanyanya, suaranya tenang tapi kaku. "Seharusnya kami yang tanya, Pak. Mobil ini apa urusannya dengan desa kami?" jawab Pak Jamil tak kalah tenang. Bribka Seno tertawa kecil, namun tawanya kering. "Saya sedang melakukan pengintaian. Ada operasi khusus. Kalian tak perlu tahu. Tapi kenapa anak kami yang hilang ditemukan di sini semalam? Dan mobil ini sama persis dengan yang ada di CCTV?" Randy menimpali dengan nada menggertak. Wajah Seno berubah. Ia mundur setapak, lalu mengambil langkah cepat menuju mobilnya. Tapi sebelum ia sempat membuka pintu, warga sudah lebih dulu mengepung. Salah satu pemuda menghalangi jalan. Ketegangan menebal. Suasana menjadi sangat panas. Pak Jamil mencoba tetap tenang. "Kami tidak ingin main hakim sendiri. Tapi kami juga tidak akan biarkan satupun anak kami jadi korban selanjutnya." Seno terdiam. Lalu tanpa peringatan, ia berbalik hendak lari. Namun warga lebih sigap. Ia berhasil ditangkap, dijatuhkan ke tanah, dan diikat tangan serta kakinya dengan sabuk milik warga. Ia tak melawan. Hanya menatap dengan mata merah penuh dendam. Tak lama kemudian, mobil patroli tiba. Kapolsek Wahid turun langsung bersama 3 anggota. Saat melihat kondisi Seno yang sudah terikat, dan mobil dinas yang mencurigakan, ia hanya berkata singkat, "Lepaskan dia." Tapi tetap dijaga ketat. "Sekarang, buka mobilnya." Pintu mobil dibuka. Di dalamnya, ditemukan 3 tas milik anak-anak, selembar selimut anak-anak, dan sebotol cairan bius. Tapi yang paling mengejutkan, sebuah buku catatan lusuh berisi daftar nama, umur, dan lokasi sekolah anak-anak perempuan dari berbagai desa. Warga terdiam. Kapolsek Wahid menggenggam buku itu kuat-kuat, lalu menatap wajah Seno yang kini menunduk tak bersuara. Apa ini hanya kerjaan satu orang atau lebih dari itu? Sore itu, desa Sinarjati seolah kehilangan napas. Kabar penemuan buku catatan penuh nama anak-anak menyebar dari mulut ke mulut, menciptakan gelombang ketakutan dan kemarahan. Warga kini tak hanya resah, tapi juga siap berbuat lebih demi menjaga anak-anak mereka. Tidak ada lagi yang percaya bahwa ini hanyalah ulah satu orang. Semua sadar, di balik wajah berseragam Bribka Seno, ada jaringan yang lebih gelap, lebih busuk, dan mungkin lebih kuat dari yang mereka duga. Kapolsek Wahid langsung menginstruksikan penggeledahan menyeluruh di rumah dinas Bribka Seno, yang terletak di pinggir kota. Dengan pengawalan ketat, polisi membawa Seno dalam kondisi terikat dan wajah lebam akibat benturan saat penangkapan warga. Wajahnya dingin. Tidak menyesal. Matanya tajam menatap setiap orang, seolah ingin menyampaikan pesan bahwa ini belum selesai. Tim bergerak cepat. Rumah dinas Seno tampak biasa dari luar, rapi, bersih, dan penuh hiasan penghargaan di ruang tamu. Namun ketika masuk lebih dalam, ditemukan ruang kecil yang terkunci ganda di bagian belakang rumah. Setelah berhasil dibuka, ruangan itu menyimpan rak-rak penuh map dokumen, kamera tersembunyi, serta tumpukan seragam sekolah dari berbagai tingkatan usia. Yang lebih mengerikan, ada sebuah komputer yang masih aktif. Di dalamnya, ditemukan puluhan rekaman video yang jelas tidak pantas, serta korespondensi terenkripsi dengan seseorang yang disebut sebagai atasan pusat. Setiap pesan menggunakan kode, namun cukup untuk membuktikan bahwa Seno bukan bekerja sendiri. Di salah satu laci, tersimpan foto-foto anak perempuan, sebagian besar masih mengenakan seragam. Beberapa dari mereka adalah anak-anak yang dikenal warga Sinarjati. Beberapa lagi berasal dari desa tetangga yang pernah mengalami kasus hilang, tapi tak pernah terungkap kejelasannya. Kapolsek Wahid menutup laci itu dengan tangan gemetar. Ia menatap timnya dengan wajah serius. Ini sudah masuk ranah kriminal tingkat tinggi.
Kita harus laporkan langsung ke Polda. Jangan tunggu besok. Sementara itu, Nadia yang sudah mulai pulih secara fisik, mulai membuka suara. Di puskesmas, dengan pendampingan psikolog, ia menceritakan bagaimana ia dibujuk oleh Seno, yang mengaku sebagai polisi yang ditugaskan untuk menjaga anak-anak dari ancaman penculikan. Awalnya Nadia percaya. Tapi saat mobilnya tidak menuju kantor polisi melainkan melewati jalan sepi, ia mulai merasa ada yang tidak beres. Seno mematikan GPS ponsel Nadia dan menyimpannya di saku. Di tengah kebingungan, Nadia mencoba melarikan diri, tapi dikunci di dalam mobil. Yang membuat hati siapapun hancur, adalah ketika Nadia berkata pelan sambil menahan tangis. Dia bilang, aku akan disiapkan untuk dijemput orang penting yang katanya suka anak pintar. Cerita itu membuat semua yang mendengarnya terdiam. Beberapa perawat menunduk, menahan air mata. Psikolog menggenggam tangan Nadia erat, berusaha menenangkan. Di kantor polisi, Bribka Seno terus bungkam. Ia hanya tersenyum setiap kali ditanya soal keterlibatannya. Namun ketika salah satu penyidik membacakan isi dari satu surat dalam laci rahasianya, surat dengan simbol aneh dan tanda tangan dari seseorang bernama Damar, barulah senyumnya memudar. Matanya membelalak, dan tubuhnya menegang. Jangan pernah sebut nama itu, bisiknya dengan suara serak. Kapolsek Wahid mencatat semua itu. Ia tahu, ini bukan akhir. Ini baru pintu masuk menuju lingkaran iblis yang bekerja dalam senyap, memanfaatkan seragam sebagai tameng untuk memburu yang lemah. Dan kini, satu pertanyaan membara di benaknya. Berapa banyak anak yang belum sempat ditemukan? Nama Bribka Seno Adiwijaya mendadak menjadi topik utama, tak hanya di Desa Sinarjati, tapi juga di beberapa wilayah kabupaten sekitar. Media lokal mulai mencium aroma skandal. Beberapa jurnalis mencoba menyambangi lokasi, tapi akses ditutup rapat oleh pihak kepolisian. Kapolsek Wahid menolak memberikan komentar resmi. Ia tahu, terlalu dini untuk membiarkan cerita ini mengalir tanpa kendali, karena yang sedang dihadapi bukan sekadar penculikan biasa, melainkan jaringan gelap dengan kaki tangan berseragam. Di ruang interogasi, Seno duduk membisu. Tangannya diborgol ke meja. Matanya tajam, menatap setiap perwira yang masuk. Namun bukan tatapan takut, melainkan tatapan penuh perhitungan. Ia tidak menolak dijebloskan ke tahanan. Ia juga tidak membantah barang bukti. Tapi yang paling aneh, ia tidak menunjukkan penyesalan sedikit pun. Kapolsek Wahid memeriksa berkas riwayat dinasnya. Seno pernah bertugas di beberapa kota besar sebelum akhirnya dipindah ke wilayah kecil. Beberapa laporan etik menodai catatannya, namun semuanya hilang di tengah proses. Ada laporan pengawasan yang dihentikan tiba-tiba. Ada laporan masyarakat yang tidak ditindaklanjuti. Semua disimpan dalam catatan internal yang tidak pernah dibuka ke publik. Nama Seno juga tercantum dalam satu laporan lama tentang hilangnya 3 anak perempuan dari desa perbatasan 5 tahun lalu. Kasus itu diberhentikan karena kurang bukti. Kini, semua benang mulai tampak menyatu. Sementara penyelidikan terus dilakukan, masyarakat mulai terpecah. Beberapa masih mempercayai bahwa ini adalah ulah satu orang gila berseragam. Tapi sebagian lagi, yang lebih tajam dalam membaca tanda, percaya bahwa ada sistem gelap yang membungkus semua ini dengan rapi. Beberapa dari mereka bahkan menyebut nama-nama pejabat tinggi secara samar. Malam itu, di ruang tahanan, salah satu petugas jaga mendekatkan telinganya ke pintu sel Seno. Ia mendengar Seno berbicara sendiri, lirih, seperti menghafal sesuatu. Anak harus dijaga dari kebebasan yang terlalu luas, mereka harus diarahkan, harus dibentuk untuk majikan yang tepat. Petugas itu mundur perlahan. Wajahnya pucat. Sementara itu, di desa, Nadia mulai menunjukkan perkembangan. Ia sudah bisa berbicara dengan lancar dan mulai mengingat detail-detail penting. Kepada Bu Citra yang datang menjenguk, ia mengatakan satu kalimat yang membuat sang guru gemetar. Waktu di dalam mobil, aku dengar dia bicara lewat telepon katanya, aku bukan satu-satunya, masih ada 2 lagi yang akan dijemput malam itu. Kalimat itu mengubah segalanya. Kapolsek Wahid langsung memerintahkan pelacakan ulang ke semua sekolah yang pernah dikunjungi Seno. Beberapa guru dari desa tetangga mulai melapor, ada anak yang mendadak tidak masuk sekolah tanpa kabar. Ada yang memang sudah dilaporkan hilang, tapi kasusnya mengambang. Satu demi satu informasi dikumpulkan. Setiap data yang muncul memperkuat dugaan bahwa Bribka Seno hanyalah bagian kecil dari organisasi bayangan yang selama ini beroperasi di balik jubah aparat. Ia bukan pelaku utama.
Ia hanya pelaksana. Dan di atasnya, masih ada sosok yang belum tersentuh. Di dalam sel, Seno masih tersenyum. Seolah tahu bahwa ia hanya menunggu sesuatu. Mungkin instruksi. Mungkin penyelamatan. Atau mungkin balas dendam. Malam itu, suara jangkrik terdengar samar-samar di antara tiupan angin yang menyusup dari celah jendela ruang interogasi. Di balik meja baja dingin, Bribka Seno duduk mematung. Sorot matanya kosong, bibirnya diam seperti tak bernyawa. Namun semuanya berubah saat Kapolsek Wahid menunjukkan selembar foto seorang anak perempuan dari desa tetangga yang hilang 2 minggu lalu. Seno menatap foto itu lama, lalu tertawa lirih. Lambat sekali kalian, katanya. Dia sudah dikirim. Ucapan itu mengejutkan semua penyidik yang ada di ruangan. Kapolsek menahan emosi. Dikirim kemana? Dan oleh siapa? Seno menghela napas. Tangannya mengusap dahinya yang basah oleh keringat. Aku cuma perantara. Yang mengatur semua ini bukan dari sini, mereka punya daftar, tugas, dan target. Aku cuma menjalankan perintah dari Damar. Nama itu kembali disebut. Nama yang muncul di catatan rahasia. Nama yang tak terdata dalam struktur resmi kepolisian. Nama yang selama ini hanya hidup dalam desas-desus. Damar siapa? Tanya Kapolsek tegas. Seno mendongak, menatap lurus ke mata Wahid. Kalian gak akan bisa menyentuh dia. Bahkan jika kalian tahu wajahnya, kalian tetap akan diam. Setelah tekanan demi tekanan, akhirnya Seno mulai membuka satu persatu informasi penting. Ia mengakui bahwa jaringan yang melibatkan dirinya terdiri dari beberapa pihak, bukan hanya oknum berseragam, tapi juga sipil, orang-orang berduit, hingga tokoh-tokoh masyarakat yang tampak bersih. Mereka bergerak dalam sistem yang teratur. Anak-anak yang cerdas, rajin, dan polos menjadi target utama. Mereka dijaring melalui kedekatan, dibujuk, lalu dibawa ke tempat transit. Di sana mereka akan dipersiapkan, direkam, dan dikirim ke pemesan di luar kota. Beberapa bahkan dibawa ke luar negeri melalui jalur ilegal. Yang membuat bulu kuduk berdiri, Seno mengaku bahwa setiap anak yang diambil, dilengkapi dengan data emosi, seperti ketakutan, kepolosan, dan ekspresi shock, yang dikumpulkan melalui rekaman tersembunyi untuk dijual ke kalangan penyimpang tertentu. Kapolsek Wahid menutup buku catatan di tangannya dengan keras. Wajahnya muram. Ia sadar bahwa penyelidikan ini telah melampaui batas wilayahnya. Ia menelpon langsung ke Polda, meminta unit cybercrime dan perlindungan anak turun tangan malam itu juga. Sementara itu, di ruang isolasi puskesmas, Nadia kembali mengalami mimpi buruk. Ia berteriak keras, menyebut nama-nama yang tak dikenal. Dalam mimpinya, ia melihat ruangan gelap dengan lampu berkedip, suara pintu berderit, dan wajah-wajah pria yang tertawa pelan sambil mencatat sesuatu di buku besar. Psikolog mencatat semua yang diceritakan Nadia setelah terbangun. Beberapa detail dari mimpinya ternyata cocok dengan salah satu video yang ditemukan di komputer Seno. Ruangan yang sama. Warna lampu yang sama. Posisi kamera yang sama. Sementara itu, masyarakat mulai gerah. Tekanan publik terhadap pihak kepolisian meningkat. Para orang tua di desa-desa sekitar membuat forum darurat, menyebarkan data anak-anak yang hilang secara kolektif. Mereka tidak lagi percaya pada laporan resmi yang mengklaim bahwa sebagian anak kabur karena masalah keluarga. Mereka tahu, sekarang, anak-anak mereka sedang diburu oleh tangan-tangan tak kasat mata. Di malam yang sama, tim khusus dari Polda berhasil menelusuri lokasi yang disebut tempat transit dalam dokumen milik Seno. Sebuah villa mewah di atas bukit, milik seorang pengusaha yang kerap menyumbang kegiatan sosial, menjadi target penyergapan. Saat pintu villa didobrak, hanya ada seorang penjaga dan 2 wanita yang tampak seperti pekerja rumah tangga. Tapi di ruang bawah tanah, tim menemukan ruang gelap yang dipenuhi ranjang kecil, kamera CCTV, dan lemari berisi pakaian anak-anak. Tidak ada anak-anak di sana. Tempat itu telah ditinggalkan beberapa hari sebelumnya. Di dinding, tertulis dengan cat merah. Kami selalu selangkah lebih cepat. Kapolsek Wahid berdiri di depan ruangan itu dalam diam. Ia tahu, perjuangan ini baru dimulai. Tapi yang membuatnya yakin untuk terus melawan, adalah satu wajah yang terus terbayang di benaknya, wajah Nadia. Pagi itu, desa Sinarjati kembali berdenyut, meski tidak seceria dulu. Wajah-wajah warga mulai berani muncul di teras rumah. Suara ayam dan mesin motor kembali terdengar,
Tapi di balik semua itu, ada bekas luka yang belum pulih. Trauma menyelimuti banyak orang tua, membuat mereka lebih waspada dari sebelumnya. Anak-anak tidak lagi boleh pulang sekolah sendiri. Guru-guru kini bergantian mengantar siswanya hingga ke gang rumah. Di rumah keluarga Nadia, suasana perlahan membaik. Nadia sudah diperbolehkan pulang. Meski tubuhnya tampak sehat, hatinya masih menyimpan guncangan yang dalam. Ia lebih sering diam, hanya sesekali bicara jika ditanya. Tapi ada satu hal yang ia lakukan setiap hari, menulis. Di buku tulis kecil miliknya, Nadia mencatat semua hal yang ia ingat. Ia bilang, itu cara untuk melawan rasa takut. Pak Hamzah, ayah Nadia, membacanya diam-diam. Di salah satu halaman, tertulis dengan tangan gemetar. Kalau aku diam, mungkin mereka akan datang lagi. Tapi kalau aku bicara, aku bisa lindungi teman-temanku. Kalimat itu membuat Pak Hamzah meneteskan air mata. Ia sadar, anaknya tidak lagi sama. Tapi justru dari luka itulah keberanian lahir. Sementara itu, Kapolsek Wahid tak berhenti bergerak. Berkas kasus Bribka Seno kini resmi dilimpahkan ke Polda, bersama dengan laporan tentang Villa Bukit yang menjadi pusat transit perdagangan anak. Tim Cyber berhasil menelusuri beberapa transaksi gelap yang berkaitan dengan data emosi anak. Nama-nama baru mulai bermunculan. Salah satunya, seorang pejabat lembaga sosial swasta di ibu kota, yang pernah menerima penghargaan nasional atas program perlindungan anak rentan. Penangkapan demi penangkapan dilakukan diam-diam. Satu jaringan mulai terungkap. Namun, nama Damar masih menjadi misteri. Setiap kali para pelaku ditanya, mereka hanya menjawab, kami tak pernah bertemu langsung. Perintah datang lewat suara. Kepolisian pusat kini membentuk tim khusus, Satgas Perlindungan Anak dalam bayangan. Mereka bekerja tanpa publisitas, menyisir desa-desa kecil, sekolah pinggiran, dan komunitas online yang mencurigakan. Semua itu berawal dari pengakuan seorang anak, Nadia. Di sekolah, Bu Citra mendapat panggilan ke kantor pusat Dinas Pendidikan. Bukan untuk dimintai keterangan, tapi untuk menerima piagam kehormatan. Ia menolak tampil di depan kamera. Baginya, penghargaan itu bukan miliknya. Ia hanya ingin satu hal, setiap sekolah di pelosok negeri ini memiliki sistem keamanan yang tak bisa disusupi siapapun. Hari itu juga, sebuah program baru diluncurkan. Namanya Gerakan Pelindung Cahaya, sebuah inisiatif untuk melatih guru dan orang tua mengenali tanda-tanda manipulasi anak oleh predator berseragam maupun sipil. Desa Sinarjati ditunjuk sebagai pilot project. Nadia, dengan buku tulis kecilnya, hadir di barisan depan saat program itu dimulai. Ia tak lagi bersembunyi. Ia berdiri tegak di hadapan para guru dan murid lain, menyampaikan kalimat pendek namun penuh keberanian. Aku selamat bukan karena aku kuat, tapi karena kalian tidak diam. Jangan pernah diam lagi. Tepuk tangan menggema. Air mata jatuh di banyak wajah. Dan meski luka itu mungkin tak akan hilang sepenuhnya, harapan telah kembali ke Sinarjati. Namun, jauh di tempat lain. Seorang pria duduk di ruangan gelap, dikelilingi layar-layar komputer. Ia memutar ulang video interogasi Seno, lalu tersenyum tipis. Di mejanya, tergeletak buku bersampul hitam, bertuliskan huruf emas. Daftar baru Proyek Selatan. Keadilan untuk Nadia telah dimulai. Tapi perang melawan kegelapan belum berakhir.